Oke, selamat datang kembali ya di channel YouTube Bimbel P3K Pak Amir. Klik saja di YouTube, klik saja di Google Bimbel P3K Pak Amir langsung keluar ya. Itu ya apa namanya fasilitas ya untuk memahami atau yang namanya channel ya untuk membantu-bantu para guru mengerti bagaimana soal-soal SGT atau soal-soal teknis penilaian situasi kerja sederhana. Oke. Hari ini saya akan menjelaskan yang bagi mau bimbel ya, bagi mau bimbel untuk 10 hari ke depan ya, 15 sampai 10 hari ke depan ya, yang bagi mau bimbel ya, yang bagi mau bimbel 15 sampai 10 hari ke depan menuju tes P3K 2023 ya, lulus ASN P3K Guru 2023. Fasilitas bimbel P3K Pak Amir ya, untuk semua guru P2 P3 guru kebutuhan khusus. Ingat, guru kebutuhan khusus ya. Kenapa harus mempersiapkan diri ya? Kenapa harus mempersiapkan diri? Karena yang paling penting adalah takdir itu milik Allah, tetapi usaha dan doa milik kita. Jadi kita harus usaha dan doa juga ya. Jadi kita harus sering latihan, kita harus sering ngerjakan tryout, kita harus ya bagaimanapun ceritanya kalau persaingan ini ketat ya, persaingan ketat ya. Ingat persaingan ketat, kita harus bekerja sangat keras ya untuk memenangkan ASN P3K guru biar biar supaya apa? Biar gurunya atau biar status kita lebih sejahtera lah ya kan. Sebuah kesuksesan tidak datang begitu saja, butuh pengorbanan, semangat, dan kerja keras. Ingat, persaingan sangat ketat, persiapkan diri selagi masih ada waktu. Seleksi ASN P3 Guru 2003. Satu lagi, fokus pada dirimu. Kenapa fokus pada dirimu? Karena kamu bersaing dengan teman kamu di kabupaten. Jadi teman atau teman dengan kamu ini adalah sama-sama bersaing ya. Jadi sama-sama untuk mau memperebutkan namanya status P3K siapa duluan. Makin duluan dapat, insya Allah makin cepat sejahtera kan gitu. Jadi ya sering berlatih ya, bisa ikut bimbel dan lain sebagainya. Ini saya hanya menawarkan saja. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Bimbel P3K Pak Amir ya, itu guru kebutuhan khusus ya, P2 P3. Fasilitas bimbelnya untuk ini ya menuju tes ini ya. Yang pertama modul sosiokultural PDF, modul manajerial PDF, modul teknis penilaian situasi kerja sederhana PDF juga ya. Ada 7 modul nih. 7 modul. 4 kali tryout soft school aplikasi Gform, 3 kali tryout manajerial juga, 2 kali tryout wawancara, 3 kali tryout prediksi 145 soal ya. Isinya 90 soal teknis penilaian situasi kerja sederhana SJT, 25 soal manajerial, 20 soal soft school, dan 10 soal wawancara. Jadi 3 kali tryout prediksinya. Satu kali bonus ya, bonus tryout pemantapan ya, 145 soal dan video pembelajaran Drive ya. Nanti dikasih juga video pembelajarannya. Ini ya, satu kali bonus. Ini bonusnya ini saya kasih nanti di 7 November ya, mendekati tes, prediksi terakhir, prediksi pemantapannya. Informasi lebih lanjut bisa WA ya, 0852 30 19 60 13 atau 0823 04 70 24 26. Untuk khusus 28 sampai 2 sampai 31 Oktober ya. Sabtu, Minggu, Senin karena ini kalau yang bagi yang baru masuk ya di bimbel saya ini, saya hanya bagian ini ya. Jadi fasilitas bimbelnya saja. Itu ada diskon ya, diskonnya 25%. Silakan ya di Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Untuk ini ya pendaftaran terakhir ya, Sabtu, Minggu, dan Senin. Itu diskonnya 25% ya. Biayanya Rp 200.000, diskonnya 25%. Silakan dihubungi WA ini atau WA yang ini. Oke. Cara mengikutinya gimana? Cara mengikutinya ya tinggal transfer saja ke nomor rekening. Nanti kirimkan buktinya ke WA. Ya, jadi tinggal transfer aja, kirimkan buktinya. Nanti dapatnya fasilitas yang tadi di atas ya. Dapatnya nanti fasilitas yang tadi di atas yang sudah saya jelaskan tadi. Nah ini. Oke, ini ya modulnya ini berupa seperti ini modulnya. Ya, ini tryoutnya ya, tryoutnya. Ini tryoutnya juga, ini tryout sosiokultural, tryout manajerial, tryout wawancara, tryout prediksi ya 145 soal. Oke. Ya, ujiannya kapan Pak? Nih ujiannya tanggal 10 November sampai tanggal 4 Desember. Jadi yang di ujian duluan adalah ujian bagi P2 P3 ya. Yang diujiankan duluan adalah P2 P3, P4 nanti ya belakangan P4. P4 mungkin akhir November ya sampai tanggal 4. Ini 10 sampai akhir November mungkin itu P2 P3. Oke. Ujiannya jadi sebentar lagi ya, sebentar lagi
Bentar lagi. Oke, keuntungan jadi P3K apa? Keuntungannya dari perubahan ini ya, status dari honorer ke ASN udah pasti lah ya. Udah pasti gajinya dan tunjangannya itu pasti ada ya. Perubahan status ini mengikuti program pendidikan kompetensi dan sertifikasi lebih cepat ya. Jadi harusnya ya kita berjuang ya untuk mendapatkan ASN P3K ini, ASN P3K guru ini biar supaya status kita berubah dari honorer menjadi P3K. Siapa yang nggak mau ya gajinya langsung besar 3,6 ke atas. Jadi persiapkan diri ya untuk menghadapi ujiannya. Jadi ya berkorban lah ya, berkorban tenaga, usaha, waktu, biaya itu harus dikorbankan untuk menggapai ASN guru P3K. Oke. Mekanisme seperti apa? Mekanisme seleksi ASN P3K, lihat. Ya, sudah saya jelaskan bola-balik ini. Untuk P2, P3, P2, P3 ya, itu ujiannya kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana, manajerial, dan kompetensi sosial kultural, serta wawancara. Untuk P2, P3 atau guru kebutuhan khusus. Kalau P1 langsung penempatan, kalau P4 sesuai bidangnya masing-masing gurunya. Ingat, kebutuhan khusus P2, P3, karena bimbel ini adalah bimbel kebutuhan khusus, untuk yang saya tawarkan tadi di atas. Oke. Kategori pesertanya apa, Pak? Kategori pesertanya ini ya, formasi khusus P1, XTA ini P1 ya, XTA K2 ini P2, guru non ASN itu P3 ya, untuk terdaftar minimal 3 tahun itu P3, formasi umum lulusan PBG itu P4, guru non ASN itu P4 yang terdaftar di Dapodik atau di bawah 3 tahun, atau tambah lagi guru swasta ya, guru swasta itu P4. Itu P4. Nilai ambang batas, Pak, nilai ambang batas ya. Kita pahami dulu nilai ambang batas. Pelamar kepada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Ingat, kebutuhan khusus tidak ada passing grade atau tidak ada ambang batas. Sedangkan pada pelamar kebutuhan umum dinyatakan lulus jika memenuhi ambang batas. Bahasanya beda. Di sini peringkat terbaik, di sini ambang batas. Artinya untuk kebutuhan khusus tidak ada ambang batas, tapi untuk kebutuhan umum jelas ada ambang batas, ya. Kalau afirmasinya, afirmasi pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data, itu nilai teknisnya 100% ya. Dia tidak tampil langsung ya, nanti kalau ujian BKN-nya, chat BKN-nya, dia nggak tampil langsung, tapi dia nanti ditampilkan pada saat pengumuman ya. Jadi nilainya ditampilkan pada saat pengumuman. Jadi yang berserdik, itu nilainya nggak langsung, nilai kamu muncul 450, enggak ya. Nilaimu murni langsung di situ, murninya, tapi nanti pada saat pengumuman ditambah dengan serdiknya. Jadi nanti pada saat pengumuman nilainya 450. Pada saat chat nilaimu tidak langsung muncul 450. Pahamin ya. Jadi yang pelamar yang punya cerdik dipastikan 100% dia dapat afirmasi nilai teknis 450. Oke. Pak, adakah ini Pak apa namanya ini apa namanya afirmasi umur? Afirmasi umur masih usulan ya. Di Cirebon ya, Bupati Cirebon dan beberapa kabupaten setempat ya, masing-masing punya usulan. Masa kerja di atas 10 tahun, kompetensinya teknisnya 100% ya. Kalau 5 tahun sampai 10 tahun 50%, masa kerja 3 tahun sampai 5 tahun 25%. Ini masih usulan ya. Afirmasi masa kerja masih usulan. Ya berdoa saja Bapak Ibu ya. Saya juga tidak juga apa namanya. Ya ini hanya berdoa saja lah ya, mudah-mudahan terkabul. Tapi kalau nggak terkabul ya tadi itu harus ujian. Jadi apapun ceritanya harus belajar ya. Apapun ceritanya harus belajar. Kenapa? Ini hanya beberapa kabupaten aja yang mengusulkan. Tergantung kabupaten masing-masing ya. Kalau Cirebon diusulkannya, kalaupun ini diusulkan, ya kemungkinan besar ya nanti pada disahkannya kapan, nantilah pada saat pengumuman di Cirebon ya, atau beberapa kabupaten yang mengumumkan ini untuk afirmasi tambahan masa kerja. Ya, kalau ya jadi jangan berharap dulu ya, jangan berharap dulu tapi berjuang dulu. Kenapa? Karena ya harus berjuang dulu biar supaya belajar dulu, biar supaya aman daripada nungguin ini belum jelas juga ya, masih usulan ya, masih usulan. Masih usulan. Oke, jumlah soalnya berapa, Pak? Jumlah soalnya adalah dan waktu ujiannya. Nah, kita baca ini, Juknisnya dulu kita baca. Jumlah soalnya adalah jumlah soalnya 145 ya. Soal 90 teknis, 25 manajerial, 20 sosial kultural, wawancara 10. Jadi 145 soal dalam waktu 120 menit tambah 10 menit, berarti 130 menit. 145 soal waktunya 130 menit. Dari Juknis ya. Kalau dari ininya kita singkat aja ini ya, kita singkat aja. Teknis penilaian situasi kerja sederhana 90 soal.
total nilai 450, manajerial 25, total nilainya 100, sosial kultural 20, total nilainya 80, wawancara 10, total nilainya 40. Bobot nilainya ya, nih teks teknisnya ABCDE, manajerial ABCD, sosial kultural ABCD, wawancara juga ABCD ya, poin-poinnya ini bobot nilainya ya. Jadi semuanya yang P2 P3 itu bobot nilainya ada ya, tidak ada jawaban salah, hanya jawaban benar ya. Jadi semua jawaban berpoin dari 5 sampai 1, dari 4 sampai 1 ya. Jadi tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit. Kenapa yang sulit adalah P4 ya. Jadi kalau nih P2 P3 hanya tinggi-tinggian nilai ya, yang tinggi-tinggian nilai. Jadi siapa yang berperingkat terbaik ya, misalnya kuota guru Kabupaten A 100, maka peringkat 1 sampai 100 itu yang diterima ya. Akumulasi dari semua yang diteskan berperingkat terbaik, maka itu yang pemenang ya, pemenangnya itu. Kisi-kisinya Pak, kisi-kisi seleksinya kita pahami dulu di bawah ini, kisi-kisi seleksinya. Oke, kompetensi teknis ya. Yang pertama kompetensi teknis, sosial kultural, manajerial, dan wawancara. Ya, untuk P2 P3, nah, kita bikin ya untuk P2 P3 ini untuk P2 P3. P2 P3 itu adalah selek kompetensi teknisnya adalah penilaian situasi kerja sederhana 90 soal. Bobot nilainya ABCDE nilai 1 sampai 5. Untuk P2 P3 ya. Kompetensi manajerial 25 soal ABCD bobot nilai 1 sampai 4. Kompetensi sosial kultural 20 soal ABCD bobot nilai 1 sampai 4. Kompetensi wawancara 10 soal ABCD bobot nilai 1 sampai 4. Ya, ini kisi-kisinya. Teknis penilaian situasi kerja sederhana, mengukur manajemen kelas, pengukuran etika profesional, menilai kemampuan berkomunikasi, resolusi konflik, memilih guru P3K terbaik, efektif, beretika, berdampak positif. SJT untuk mengukur calon guru ASN P3K dalam menghadapi situasi dunia nyata yang mungkin mereka hadapi dalam pekerjaan mereka di sekolah. Jadi soalnya bagi guru apapun itu, semua guru yang P2, P3 soalnya sama ya, mirip, soalnya hanya menyelesaikan kasus atau masalah di sekolah dengan jawaban-jawaban yang ada. Manajerial, integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, pelayan publik, pengembangan diri, pengambilan keputusan, mengelola perubahan. Sosial kultural, kepekaan terhadap perbedaan, kemampuan berhubungan, kepekaan konflik, pengendalian diri, empati, wawancara, integritas, dan moralitas. Ini ya, situasional judgment test ini ya, yang ini ya. Yang bagi mau daftar silakan tadi menghubungi ya nomornya tadi. Nanti saya kasih ini ya, PDF-nya, biar supaya baca dulu ya. Oke, ini kisi-kisinya ya. Ini yang kisi-kisinya. Mengukur kemampuan kelas ya, ini kisi-kisinya. Tadi yang sudah saya bacakan, pengukuran etika proporsional. Ya, ini semua kisi-kisi ya. Jadi sudah saya kasih ya. Nah, contoh soal ya, contoh soalnya dijawab saja Bapak Ibu ya, dijawab saja. Ya, latihan saja nanti jawabannya saya kasih di komentar. Ya, jawab dulu ya. Untuk ini untuk apa namanya? Untuk SJT ya, untuk contoh soal SJT. Ya, silakan dijawab Bapak Ibu dulu ya. Silakan dijawab dulu. Oke. Dijawab dulu nanti di komentar nanti saya bikin jawabannya atau di deskripsi. Ya, ini ya nomor ini untuk contoh soal ini ya, SJT ya atau teknis penilaian situasi kerja sederhana. Dan video-video saya sebelumnya sudah membahas semua ya tentang penilaian situasi kerja sederhana, manajerial dan sosial kultural. Ya, ini kompetensi manajerial nih, kisi-kisinya ini. Contoh soalnya seperti ini. Ya, contoh soalnya seperti ini, jawaban nanti saya kasih di komentar. Oke, ini kisi-kisi manajerial ya. Kisi-kisi manajerial apa? Soal manajerial contoh soalnya. Ini kisi-kisi sosial kultural ya, sosial kultural. Contoh soalnya ya, contoh soalnya juga. Oke, kisi-kisi wawancara ya. Wawancara ya. Intinya ya inilah, integritas dan moralitas, kejujuran, komitmen, keadilan dan kepatuhan. Oke. Ini contoh soalnya ini seperti ini ya. Contoh soalnya seperti ini. Contoh soalnya seperti ini. Oke, bagi Bapak Ibu ya yang mau bimbel ya atau mau persiapkan diri lebih baik ya. Untuk karena saingan sangat ketat ya, karena saingan mungkin sangat ketat yang PGSD terutama atau yang guru-guru yang PAI atau guru-guru yang saingannya sangat ketat P2 P3. Silakan ya untuk mengikuti bimbel biar untuk latihannya banyak. Ketika Bapak Ibu latihan soal-soal terus-menerus, maka kebiasaan. Jadi ketika kebiasaan tadi ya, maka akan muncul yang namanya besok istilahnya kemudahan lah untuk menjawab soal di chat BKN ya. Jadi saya rasa hari ini saya jelaskan sangat jelas ya untuk bimbelnya. Silakan bimbelnya ini fasilitasnya dikasih langsung. Ya, nih modul-modulnya, tryoutnya. Ya.
Dibaca dulu Pak Ibu. Nanti kalau misal mau bimbel hubungin nih. Nanti saya kasih PDF ini tinggal baca. Bagaimana daftarnya tinggal transfer saja. Ini modul-modulnya saya berikan. Ya ingat, diskonnya hanya berlaku sampai tanggal 31 Oktober ya. Jadi 28 sampai 31 Oktober itu pendaftarannya dapat diskon 25% ya. Untuk soal yang begitu banyak ya, begitu banyak ya. Dan harga hemat di kantong, silakan ya Pak Ibu ya. Caranya tinggal transfer ya ke rekening ini. Buktinya kirimkan kemarin. Oke, lebih dan kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.